Di sebuah desa terpencil yang terletak di tengah hutan Kalimantan, ada sebuah kisah yang luar biasa yang mulai viral. Sebuah kisah tentang seorang wanita muda bernama Maya dan persahabatannya yang tak biasa dengan seekor ular anaconda raksasa. Kisah ini begitu mengejutkan dan mengundang perhatian banyak orang dari seluruh dunia. Bahkan ada yang tidak percaya bahwa hal tersebut bisa terjadi. Namun bagi Maya, persahabatan ini adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Awal pertemuan yang tak terlupakan. Maya adalah seorang perempuan muda yang telah lama tinggal di desa kecil di Kalimantan yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai-sungai besar. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup berdampingan dengan alam. Ia sering berkeliling hutan untuk mencari bahan makanan atau sekedar menikmati keindahan alam yang jarang dilihat orang. Maya tumbuh menjadi seorang wanita yang penuh rasa ingin tentang alam dan makhluk hidup di sekitarnya. Pada suatu pagi yang cerah, Maya sedang melakukan perjalanan di hutan yang lebat, menjelajahi daerah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dengan tas di punggungnya, ia berjalan menyusuri sungai yang berkelok, mendengarkan suara alam yang menenangkan. Namun tiba-tiba, dari balik semak-semak besar, muncul sosok yang sangat besar dan mengejutkan. Itu adalah seekor ular anaconda raksasa, panjangnya lebih dari 20 meter, dengan tubuh yang sangat besar dan kuat. Maya terkejut, namun anehnya, ia tidak merasa takut. Ular itu tidak menyerangnya, malah ia seperti mengamati Maya dengan penuh rasa penasaran. Maya, yang awalnya terkejut, perlahan-lahan merasa tenang. Ia memutuskan untuk berdiri diam dan memperhatikan ular tersebut. Sebuah perasaan aneh muncul dalam hatinya. Sepertinya, ular tersebut tidak bermaksud jahat. Membangun ikatan yang tak terduga. Hari demi hari, Maya mulai menjalin hubungan yang semakin dekat dengan anaconda tersebut. Setiap kali ia pergi ke hutan, ular itu tampaknya selalu ada di sana, mengikutinya dengan tenang. Ada rasa kedamaian yang aneh setiap kali mereka berada bersama. Maya mulai menyadari bahwa ular tersebut bukanlah makhluk yang berbahaya, seperti yang selama ini ia dengar dari cerita orang-orang desa. Ular itu memiliki mata yang penuh dengan kebijaksanaan dan kedamaian, seolah mengerti bahwa Maya tidak bermaksud mencelakakan dirinya. Lama-kelamaan, Maya mulai berbicara dengan ular itu. Ia memberinya nama Bumi, karena merasa bahwa ular tersebut merupakan simbol kekuatan alam yang menakjubkan. Setiap kali Maya mengalami kesulitan atau merasa cemas, ia selalu mendatangi Bumi, dan ular itu seolah tahu apa yang Maya rasakan. Mereka berdua mulai berkomunikasi melalui bahasa tubuh, dan Maya merasa semakin dekat dengan Bumi. Kisah viral yang menggemparkan dunia. Suatu hari saat Maya sedang berjalan bersama Bumi di hutan, mereka melihat sekumpulan pemburu ilegal yang sedang berusaha menangkap satwa liar. Maya merasa takut mereka akan merusak ekosistem hutan dan membunuh hewan-hewan yang dilindungi. Ia tahu bahwa Bumi bisa melindunginya dan satwa lain di hutan, jadi ia memutuskan untuk bersembunyi bersama ular itu dan menyaksikan apa yang terjadi. Dengan cara yang luar biasa, Bumi mulai bergerak cepat menuju para pemburu tersebut. Dengan tubuhnya yang raksasa dan kekuatan yang luar biasa, ia menakut-nakuti para pemburu tanpa melukai mereka. Para pemburu yang ketakutan langsung melarikan diri, menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan anaconda yang sangat besar dan kuat itu. Maya yang merasa terkesima merekam kejadian itu menggunakan kamera ponselnya. Setelah kejadian tersebut, video yang diunggah Maya tentang Bumi dan bagaimana ular itu melindungi hutan dan kehidupan di sekitarnya menjadi viral. Dunia mulai mengetahui kisah persahabatan yang tidak biasa antara seorang wanita dan seekor anaconda raksasa. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh cerita Maya dan Bumi. Mereka mulai menyadari bahwa kadang-kadang alam memiliki cara-cara tak terduga untuk menjaga keseimbangannya, dan hubungan manusia dengan alam bisa lebih harmonis daripada yang dibayangkan. Pesan dari kisah Maya dan Bumi menyebar ke seluruh penjuru dunia, menjadi simbol persahabatan yang tidak terbatas oleh perbedaan spesies. Banyak orang mulai memahami bahwa tidak semua makhluk hidup berbahaya, dan bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan dengan penuh penghormatan. Maya, yang sebelumnya hanya seorang wanita biasa, kini menjadi simbol perjuangan untuk melestarikan alam dan memahami makhluk hidup di dalamnya. Maya juga mulai berbicara tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan makhluk hidup di hutan Kalimantan, terutama anaconda yang sering disalahpahami dan dianggap sebagai ancaman. Ia mengajak orang-orang untuk belajar menghargai setiap makhluk hidup,
besar atau kecil, karena semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kisah persahabatan yang tak terlupakan. Bumi, si anakonda raksasa, menjadi legenda di Kalimantan. Meski banyak yang datang untuk melihatnya, Maya dan Bumi tetap menjaga ikatan mereka dengan penuh keharmonisan. Maya tidak lagi merasa sendirian di hutan, karena ia tahu bahwa sahabat sejatinya, yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari alam, akan selalu ada untuknya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa persahabatan sejati bisa terjalin dalam bentuk yang tak terduga, bahkan antara manusia dan makhluk yang sebelumnya dianggap sebagai musuh. Cinta dan rasa hormat terhadap alam adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan harmoni. Dan Maya, sama Bumi, membuktikan bahwa kedamaian bisa tercipta, bahkan di tengah hutan Kalimantan. Misteri. Kisah Maya dan Bumi, melindungi alam dan mewariskan pesan perdamaian. Kisah Maya dan Bumi semakin terkenal di seluruh dunia, menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam. Dengan semakin banyaknya orang yang tertarik datang ke hutan Kalimantan untuk menyaksikan persahabatan luar biasa ini, Maya menjadi semakin aktif dalam membagikan pesan-pesan penting tentang pentingnya pelestarian satwa liar dan ekosistem. Ada pendidikan tentang keanekaragaman hayati Maya, yang kini dikenal sebagai Sahabat Alam, mulai mengorganisir program-program pendidikan dan pelatihan di desa dan daerah sekitar. Ia mengundang para ilmuwan, ahli biologi, dan aktivis lingkungan untuk berbicara kepada penduduk setempat dan para pengunjung tentang pentingnya menjaga hutan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Banyak orang yang datang ke desa mereka, dan Maya mengajarkan mereka bagaimana berinteraksi dengan alam secara bijak dan penuh rasa hormat. Bumi, meskipun jarang muncul di hadapan umum, menjadi simbol dari perjuangan mereka. Setiap kali Maya mengadakan kegiatan atau seminar tentang pelestarian alam, ia selalu menyertakan cerita tentang bumi. Sebuah cerita yang menunjukkan bahwa bahkan makhluk yang tampaknya menakutkan seperti anakonda raksasa pun bisa menjadi penjaga alam yang baik hati. Asa menghadapi ancaman yang baru. Namun, ketenaran bumi tidak datang tanpa tantangan. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang datang ke hutan Kalimantan untuk melihat anakonda raksasa tersebut, muncul ancaman baru yang lebih besar. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab mulai mencoba mengambil keuntungan dari kisah ini. Mereka datang dengan niat buruk, berusaha untuk menangkap bumi, atau memanfaatkan ular itu untuk kepentingan pribadi, seperti jadi atraksi wisata yang berbahaya. Maya menyadari bahwa bumi yang tinggalnya pelindungi lebih dari sebelumnya pemerintah setempat. Para aktivis dan masyarakat masih sadar masih boleh mendapat perlindungan yang lebih kuat. Mereka membentuk kelompok penjaga hutan yang akan memantau setiap kegiatan yang mencurigakan dan memastikan bahwa tidak ada yang merusak alam atau mencoba mengeksploitasi satwa liar yang ada. Seiring berjalannya waktu, Maya semakin menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan tidak hanya hutan Kalimantan, tetapi juga mengedukasi dunia tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan tantangan, tetapi ia yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil, dan kisah persahabatannya dengan bumi adalah langkah besar tersebut. Maya tidak hanya berbicara tentang pelestarian alam, tetapi juga memperlihatkan dengan tindakan nyata. Ia menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh kesederhanaan, selalu mencari cara-cara baru untuk menghubungkan orang-orang dengan alam dan makhluk-makhluk yang menghuni bumi ini. Pada suatu hari, Maya duduk di tepi sungai bersama bumi, memandangi hutan yang lebat dan damai. Kita mungkin tak akan pernah tahu bagaimana dunia akan berubah, kata Maya dengan penuh perasaan. Tetapi satu hal yang pasti, selama kita saling menjaga, selama kita bisa hidup berdampingan dengan alam, kita akan selalu memiliki harapan. Bumi yang sekarang lebih sering terlihat di dekat Maya seolah mengerti. Tubuhnya yang besar bergerak pelan, seakan memberi tanda persetujuan. Di tengah hutan yang rimbun dan alam yang liar, Maya merasa tenang. Ia tahu bahwa meskipun tantangan masih ada, ia dan bumi akan terus berjuang bersama, melindungi alam yang mereka cintai. Warisan yang abadi. Kisah Maya dan Bumi menjadi legenda yang hidup di Kalimantan. Mereka berdua bukan hanya simbol persahabatan tak terduga, tetapi juga simbol harapan bagi dunia. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan alam, saling menghargai, dan melindungi apa yang kita miliki.
Tidak ada yang terlalu besar atau kecil untuk dilindungi. Semua makhluk hidup, baik manusia maupun satwa, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Maya terus bekerja keras untuk memastikan bahwa kisahnya bersama bumi tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga menjadi gerakan untuk melindungi hutan, satwa liar, dan keanekaragaman hayati yang ada. Bumi dengan kekuatan dan kebijaksanaannya tetap menjadi simbol dari persahabatan sejati antara manusia dan alam. Dan di suatu tempat jauh di dalam hutan Kalimantan, ular anakonda raksasa itu masih meluncur dengan anggun di sepanjang sungai, melindungi tanah yang telah menjadi rumah baginya, dan rumah bagi Maya yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Setelah berhasil melindungi bumi dan kawasan hutan Kalimantan dari ancaman eksternal, Maya semakin dikenal sebagai seorang pejuang pelestarian alam. Kisah persahabatannya dengan ular anakonda raksasa itu terus menginspirasi banyak orang, dan ia semakin aktif dalam berbagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menggali lebih dalam keajaiban alam, dengan semakin banyaknya pengunjung yang datang untuk belajar tentang alam Kalimantan dan peran penting setiap makhluk hidup di dalamnya, Maya memutuskan untuk membuka sebuah pusat pendidikan alam. Di sini pengunjung dapat belajar tidak hanya tentang anakonda dan satwa liar lainnya, tetapi juga tentang ekosistem hutan hujan tropis yang kaya dengan biodiversitas. Maya dan timnya juga menyelenggarakan program-program pendidikan bagi anak-anak sekolah dan masyarakat setempat, mengajarkan mereka untuk hidup berdampingan dengan alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan melindungi habitat alam. Bumi meskipun tidak selalu terlihat di depan umum, tetap menjadi simbol dari pelestarian alam. Maya tidak ingin membuat bumi menjadi objek wisata atau atraksi yang dieksploitasi, tapi lebih sebagai inspirasi bagi orang-orang untuk memahami bahwa alam harus dihargai dan dilindungi, bukan dimanfaatkan secara sembarangan. Tantangan baru, perubahan iklim, dan perusakan hutan. Seiring dengan kesuksesan yayasannya dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam, Maya dan timnya mulai menghadapi tantangan baru yang lebih besar, perubahan iklim dan perusakan hutan yang semakin meluas. Aktivitas ilegal seperti penebangan hutan untuk perkebunan sawit dan pembukaan lahan untuk pertambangan menjadi ancaman serius bagi ekosistem Kalimantan. Maya tidak tinggal diam. Bersama dengan para aktivis dan ilmuwan, ia meluncurkan kampanye global untuk memerangi deforestasi dan perubahan iklim, dengan fokus pada hutan Kalimantan yang menjadi rumah bagi banyak spesies langka, termasuk anakonda bumi. Mereka menggandeng organisasi internasional dan pemerintah lokal untuk memperkuat perlindungan terhadap hutan dan satwa liar di sana. Maya juga memulai kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hutan sebagai penyerap karbon dan pemelihara keseimbangan iklim global. Namun meskipun ada kemajuan, tantangan untuk melawan perusakan lingkungan tetap besar. Maya harus terus berjuang, melawan kepentingan-kepentingan ekonomi yang mengancam hutan, namun ia tetap teguh pada misinya. Pertemuan dengan orang baru dan pengalaman baru. Suatu hari, Maya bertemu dengan seorang ahli biologi muda yang datang dari luar negeri, yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang ekosistem hutan Kalimantan dan satwa liar yang ada di sana. Namanya Rudy, seorang peneliti yang memiliki passion yang sama dengan Maya dalam hal pelestarian alam. Maya melihat Rudy sebagai sosok yang ideal untuk membantu memperluas dampak yayasan yang ia bangun. Rudy tidak hanya memiliki pengetahuan ilmiah yang mendalam, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat lokal dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian. Bersama-sama, Maya dan Rudy mengembangkan proyek-proyek baru yang melibatkan masyarakat lokal dalam pelestarian hutan dan perlindungan satwa. Mereka juga memperkenalkan teknologi baru untuk memantau aktivitas ilegal di hutan dan mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan pelestarian. Peringatan alam, bumi hilang untuk sementara. Namun, di tengah segala perjuangan mereka, Maya mendapat sebuah peringatan yang mengejutkan. Suatu hari saat ia sedang berjalan di hutan bersama timnya, mereka tidak bisa menemukan bumi. Maya merasa cemas karena anakonda raksasa itu biasanya selalu berada di dekat sungai. Tetapi hari itu bumi tidak ada di sana. Perasaan khawatir semakin mendalam karena ini adalah pertama kalinya bumi menghilang dalam waktu yang lama tanpa jejak. Setelah mencari dengan cermat, Maya akhirnya menemukan jejak-jejak besar yang mengarah ke bagian hutan yang lebih dalam.
Ada sesuatu yang tidak beres. Dengan rasa hati yang penuh kecemasan, ia dan timnya melanjutkan pencarian. Saat mereka mencapai sebuah bagian hutan yang lebih terpencil, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa bagian hutan yang sebelumnya lebat dan tak terjamah, kini telah dibabat habis untuk pembukaan lahan. Sementara itu, bumi yang ditemukan di area tersebut tampaknya terluka, bukan oleh manusia, tapi karena konflik dengan predator alami yang terancam kehilangan tempat tinggalnya akibat perusakan hutan. Maya merasa sangat terpukul melihat kondisi hutan dan sahabatnya bumi terluka. Namun, ini juga memberikan dorongan baru untuk Maya dan timnya untuk berjuang lebih keras. Mereka tidak bisa membiarkan hutan dan satwa liar seperti bumi hilang begitu saja karena keserakahan manusia. Melanjutkan perjuangan dengan semangat baru. Dengan semangat yang lebih kuat, Maya dan Rudy melanjutkan perjuangan mereka. Mereka bekerja lebih keras untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari deforestasi dan merancang strategi untuk melindungi lebih banyak area hutan yang terancam. Maya juga memutuskan untuk mengedukasi masyarakat lebih dalam tentang pentingnya keberagaman hayati dan hubungan erat antara makhluk hidup dan alam. Bumi, meskipun terluka, kembali menjadi simbol kekuatan dan ketahanan alam. Sebagai teman sejati, Bumi membantu Maya untuk tetap teguh dalam misinya, mengingatkan dunia akan pentingnya menjaga alam agar keseimbangan kehidupan tetap terjaga. Kisah Maya dan Bumi tetap berlanjut. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka tidak akan pernah mudah, tetapi mereka untuk terus melindungi alam, melawan ancaman yang ada, dan mewariskan bumi yang lebih baik untuk generasi mendatang. Karena bagi Maya, persahabatan dengan bumi bukan hanya tentang melindungi satu individu, tapi melindungi seluruh umat yang menciptakan kita semua.